Kembali lagi dengan saya Elizabeth Silaban. Di sini saya akan menjelaskan analisis deret berkala atau time series dan peramalan forecasting. Di sini saya akan menjelaskan pengertian time series, kumpulan data statistik yang merupakan hasil pengamatan setiap interval waktu tertentu atau deret berkala. Tren merepresentasikan suatu perubahan dari waktu ke waktu atau cenderung naik atau turun. Diperlukan waktu jangka panjang 15-20 tahun untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan semacamnya. Selanjutnya, siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih pendek, sekitar 2-10 tahun. Belum ada penjelasan yang memuaskan terhadap penyebab timbulnya fluktuasi siklus semacam ini. Lamanya dan besarnya fluktuasi juga sangat beragam dari perusahaan ke perusahaan dan dari industri ke industri. Musiman merupakan fluktuasi yang menjadi dalam lingkungan 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman, misalnya karena peristiwa tertentu seperti lebaran, tahun baru, atau karena faktor cuaca, musim hujan, atau kemarau. Selanjutnya, ketidakteraturan irregularities. Fluktuasi semacam ini disebabkan karena faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dalam jangka waktu pendek. Misalnya, gudang perusahaan terbakar akibat keuntungan perusahaan pada periode itu terpengaruhi. Selanjutnya, tren suatu data bisa dilihat dengan cara 1. Menggambar dengan tangan, yaitu dengan cara menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Kelebihannya sangat praktis dan sederhana. Kelemahannya kurang konsisten atau subjektif. Kedua, menggunakan model matematika atau metode least square, yaitu menggambarkan garis lurus sedemikian rupa sehingga selisih kuadrat antara garis lurus tersebut dengan data yang sesungguhnya yang paling kecil. Kelebihannya objektif, kelemahannya terlalu mekanistis. Rumusnya bisa kita lihat seperti yang di bawah ini. Selanjutnya, tren sebagai proyeksi masa depan. Untuk memakai persamaan tren sebagai proyeksi masa depan, seorang analisis harus hati-hati terhadap asumsi yang digunakan. Tren garis lurus mengasumsikan perkembangan yang konstan untuk masa-masa yang akan mendatang. Padahal beberapa situasi penjualan tumbuh merambat pada periode berikutnya. Misalnya suatu produk baru diluncurkan, pertumbuhan pada awal periode akan segera sangat cepat. Kemudian memasuki tahap kedewasaan, pertumbuhan tersebut akan semakin terlambat. Rumusnya bisa kita lihat di bawah ini. Selanjutnya, model penghalusan eksponensial. Kelebihan karena kesederhanaannya dan data yang dibutuhkan tidak banyak. Rumusnya di bawah ini, yang pada artinya FT forecast untuk periode T, AT atau 1 sama dengan data sesungguhnya pada periode T atau T1, FT atau 1 sama dengan forecast pada periode T atau 1, W sama dengan konstanta dengan nilai antara 0 sampai 1. Forecast baru sama dengan W atau bisa disebut data sesungguhnya saat ini ditambah 1 atau W atau bisa disebut forecast saat ini atau bisa dilihat seperti yang di bawah ini. Selanjutnya, perbandingan model-model forecast, pendekatan analisis sekuritas multivariate untuk forecasting. Kelebihannya 1. Mampu menyesuaikan terhadap informasi dari berbagai sumber. 2. Mampu menyesuaikan terhadap perubahan struktur secara cepat. 3. Mampu memperbaharui secara kontinu apabila ada informasi baru masuk. Kelemahannya 1. Biaya yang cukup tinggi untuk persiapan dan pelaksanaan untuk monitoring beberapa variabel dan biaya-biaya lainnya. 2. Ketergantungan yang tinggi terhadap kemampuan individual analisisnya. 3. Analis barangkali mempunyai insentif untuk tidak menampilkan yang tidak biasa, misalnya karena tekanan agar sesuai dengan consensus forecast. 4. Analisis barangkali bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu untuk kepentingan perusahaan tersebut.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat siang untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.